Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiq Nazurki Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Awal Gimayandi. Perkenalkan, nama saya Novianto Rizky Sapurniawan. Adanya kami di sini untuk menjelaskan tentang materi yaitu motor servo. Di mana motor servo ini di sini kami akan menjelaskan ada 3 bagian. Yang pertama, pengertian dan prinsip kerja motor servo. Yang kedua, ada karakteristik serta komponen utama dari motor servo. Yang ketiga yaitu mengenai penerapan motor servo di dunia nyata. Dan Baik, yang pertama yaitu pengertian dari motor servo. Motor servo adalah motor listrik yang dilengkapi sistem kontrol umpan balik atau feedback untuk mengatur posisi, kecepatan, dan torsi dengan presisi yang tinggi. Yang selanjutnya yaitu prinsip kerja motor servo. Prinsip kerjanya sendiri ada 5. Yang pertama itu input PWM atau sinyal PWM yang akan diprogram melalui Arduino yaitu controller dan akan dilanjutkan oleh motor DC dan gearbox. Dan potensiometer berfungsi untuk mengubah kecepatan dan mengatur poros dalam motor servo itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu feedback ke controller. Ini untuk menghasil program di Arduino di prinsip yang kedua yaitu controller itu sendiri. Selanjutnya karakteristik motor servo akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Awal. Baik, karakteristik dari motor servo sendiri itu ada 6, yaitu yang pertama, sudut putar yang terbatas. Mengapa motor servo memiliki karakteristik sudut putar yang terbatas? Karena tidak semua motor servo dapat berputar sejauh 360 derajat, melainkan hanya dapat berputar sejauh 180 derajat. Ada juga motor servo yang dapat berputar 360 derajat, yaitu motor servo continue. Yang kedua, motor servo memiliki karakteristik yaitu presisi tinggi. Mengapa motor servo memiliki karakteristik tersebut? Karena motor servo kita dapat mengatur posisi poros dengan akurat berdasarkan sinyal input yaitu sinyal PWM. Yang ketiga adalah memiliki torsi yang besar. Motor servo meskipun berputar secara pelan, motor servo tetap menghasilkan torsi yang besar. Yang keempat adalah respon cepat. Motor servo memiliki karakteristik respon cepat dikarenakan mampu menyesuaikan posisi dengan cepat sesuai perubahan sinyal kontrol yaitu dari sinyal input itu sendiri yaitu sinyal PWM. Yang kelima, dikendalikan dengan sinyal PWM. Motor servo memiliki karakteristik dikendalikan dengan sinyal PWM dengan sudut poros diatur oleh lebar pulsa yang dikirim dari pengendali, yaitu pengendali di mana pengendali itu adalah diri kita sendiri. Selanjutnya yaitu daya rendah. Motor servo sendiri memiliki karakteristik dan juga tergolong motor yang efisien dan memiliki nilai efisiensi yang tinggi karena hanya menggunakan arus besar saat bergerak atau menahan posisi. Yang selanjutnya ada komponen pertama motor servo. Yang pertama ada gearbox. Gearbox sendiri berfungsi untuk mengurangi nilai kecepatan serta meningkatkan nilai torsi pada motor servo. Yang kedua potensiometer yaitu untuk mendeteksi sinyal atau posisi poros yang aktual. Yang ketiga ada rangkaian kontrol untuk mengolah sinyal PWM pada motor servo. Yang keempat ada poros keluaran atau output shaft, itu adalah bagian yang berfungsi untuk berputar dalam servo itu sendiri. Yang kelima ada casing atau rumah servo. Hal itu berfungsi sebagai melindungi komponen-komponen yang ada di dalam motor servo itu sendiri. Untuk selanjutnya jenis-jenis motor servo serta pengaplikasian motor servo akan dijelaskan oleh teman saya.
oleh Syafiq, dipersilahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis motor servo. Jenis-jenis motor servo di sini yang kita ambil yaitu ada 4. Yang pertama adalah servo DC, yang kedua servo AC, yang ketiga servo posisi, dan yang keempat ada servo continue. Di mana servo DC di sini untuk mengaktifkannya membutuhkan tegangan DC dan dapat diprogram melalui Arduino. Untuk putarannya berapa derajat itu dapat diatur dengan microcontroller yaitu Arduino. Yang kedua yaitu servo AC. Servo AC di sini untuk mengaktifkannya membutuhkan tegangan AC sesuai dengan namanya. Dan penerapannya untuk servo AC di sini untuk pintu atau robot di industri yang notabene untuk mengaktifkannya membutuhkan tegangan AC. Yang ketiga yaitu servo posisi. Servo posisi di sini dapat berputar sebanyak 180 derajat dan penerapannya di dunia industri itu biasanya pada otomasi industri. Dan yang terakhir yaitu servo continue, di mana servo continue ini penerapannya pada dunia industri itu eskalator yang mini, biasanya untuk mengirimkan bahan-bahan yang sudah diproduksi itu. Lanjut. Selanjutnya yaitu keunggulan dan kelemahan motor servo. Masuk ke keunggulan. Yang pertama, keunggulan motor servo dapat dikontrol posisinya, putarannya, dan kecepatannya secara akurat. Yang kedua yaitu ukurannya kecil, sedangkan torsinya itu besar. Yang ketiga yaitu efisiensinya tinggi. Setelah kita membicarakan tentang keunggulan, ada juga yang namanya kelemahan. Kelemahan di motor servo itu yang pertama harga lebih mahal, yang kedua perlu sistem kontrol yang kompleks, yang ketiga yaitu tidak cocok untuk beban sangat berat karena dengan ukurannya yang kecil itu jadi tidak cocok untuk beban yang sangat berat. Lanjut pada slide terakhir yaitu tentang kesimpulannya. Jadi dari beberapa yang teman saya sampaikan terkait pengertian, karakteristik, dan cara kerjanya, dapat disimpulkan bahwasannya motor servo berperan penting dalam sistem kontrol modern. Yang kedua yaitu bekerja berdasarkan prinsip yang sudah diatur atau umpan balik posisi. Yang ketiga yaitu memiliki karakteristik presisi, efisien, dan stabilitas tinggi.